Tanggal 31 Oktober selalu diperingati sebagai hari Halloween oleh mayoritas kebudayaan barat dan biasanya juga diidentikan dengan suasana horor dan juga mencekam oleh beberapa kalangan. Meskipun kadang dirayakan dengan pesta kostum, namun lepas daripada itu, kali ini kita akan membahas soal episode-episode Power Rangers dengan tema horor yang mungkin dulu sempat membuat kita ketakutan saat masih anak-anak. Namun kita tidak akan membatasi pada episode spesial Halloween yang ada di Power Rangers, melainkan episode manapun yang memiliki keidentikan dengan nuansa mencekam ataupun yang terinspirasi dari film-film horor ataupun thriller kenamaan. Namun diperingatkan juga kalau video ini mengandung spoiler. Dan langsung saja kita simak 7 episode Power Rangers dengan style horor versi Tokuvex Indonesia. It Came From Angel Grove, Power Ranger Zeo. Mengikuti tradisi awal Power Rangers setiap bulan Oktober, maka Power Ranger Zeo juga turut menghadirkan sebuah episode spesial Halloween. Namun kini menggunakan pendekatan berbeda, karena memparodikan sejumlah film-film horor dan juga fantasi-fantasi klasik. Mengkisahkan tentang Adam yang bosan sendirian di perpustakaan, yang kemudian memutar film horor dengan judul The Bride of Hackensack, yang merupakan parodi dari film horor tahun 1935 yang berjudul Bride of Frankenstein, sampai akhirnya Adam tertidur di sofa. Dan kemudian setelah terbangun oleh seekor kucing hitam, perlahan ada hal-hal yang janggal terjadi pada dirinya. Mulai dari pertemuan dirinya dengan Lord Z dan juga Rita yang mengatakan bahwa selama Adam tertidur tadi, Machine Empire telah mengambil alih dunia dengan mencuci otak semua orang termasuk kawan-kawan Rangernya. Satu-satunya peluang untuk mengembalikan keadaan adalah mengikuti kucing hitam itu untuk membawanya ke penyihir terkuat, dan Adam harus mengumpulkan jubah vampir, rambut manusia serigala, kain kafan mumi, dan juga mata kucing untuk mendapatkan kepercayaan dari sang penyihir. Dari situ, segala adegan dibuat dengan nuansa monokrom atau hitam putih yang merupakan bagian dari parodi horor klasik yang dimaksud. Dan setelah melewati momen mencekam, ternyata semua itu adalah mimpi Adam semata. Dan satu-satunya footage Jepang yang ada di sini adalah ketika Tommy berhadapan dengan Drill Master yang diambil dari episode paling pertama Oranger. Nggak terlalu serem sih, mengingat ini adalah sebuah parodi. Tapi nuansanya yang seperti film horor klasik memang pas untuk suasana Halloween. Carlos and the Count, Power Rangers Turbo. Ini merupakan salah satu episode spesial Halloween pada era Saban awal berikutnya, di mana diawali oleh rencana jahat Divatox saat dirinya muak dengan festival pemutaran film Dracula oleh Bulk dan Skull, dan menurunkan monster bernama Count Nocturne untuk menyerang para Rangers, terutama Carlos yang tengah dalam perjalanan pulang di tengah malam. Singkatnya, Carlos sang Ranger hijau berhasil digigit oleh Count Nocturne dan perlahan merasa ada keanehan dalam dirinya. Paginya, Carlos mulai berpenampilan serba hitam dan mengenakan kacamata hitam yang menurutnya bisa melindungi matanya dari cahaya matahari. Bahkan Justin pun mulai merasa ada kejanggalan dari kawannya tersebut, sebab Carlos sempat tidak tahan menyentuh bawang putih yang seakan mencirikan dirinya sebagai seorang vampire, membuat Justin semakin curiga dan mencari tahu lewat buku horor vampire yang ia baca di perpustakaan. Kecurigaan Justin pun mulai terbukti saat mereka berhadapan dengan Count Nocturne yang tidak sengaja membocorkan rahasianya sendiri dan mengarahkan asumsi bahwa Carlos sudah sepenuhnya berada di bawah pengaruh monster tersebut. Suasana horor pun semakin pekat dengan irama musik atau background yang mendukung nuansa tersebut. Apalagi saat Carlos mulai mengendap-endap mencari mangsa lain di lorong-lorong sekolah. Namun tetap ada nuansa komedi oleh Bulk dan Skull, dan tetap pada patternnya bahwa ini adalah serial Power Rangers. We're talking the ghouls of the twilight, the arch fiends of the evening, the demons of the night. Dan satu-satunya footage K-Ranger yang digunakan di sini hanyalah ketika pertempuran Megazord-nya saja.
The Creatorite Invasion, Power Rangers in Space. Bagaimana jika hayalanmu tentang fiksi ilmiah benar-benar terjadi secara nyata? Inilah yang berusaha disampaikan pada episode kali ini. Sebab pada episode yang berjudul The Creatorite Invasion menceritakan tentang bocah kecil bernama Patrick yang suka mengarang cerita tentang suatu kejadian menyeramkan. Dan apa yang telah ia katakan ternyata kemudian menjadi kenyataan. Dimulai dari proses simulasi latihan pada markas Astro Megaship yang tidak sengaja melepaskan pasukan simulasi bernama Creatorite yang lepas ke dunia nyata. Dan sialnya, mereka justru turun ke bumi dan menyamar menjadi penduduk kota. Hal itu perlahan diketahui sedikit demi sedikit oleh Patrick yang menyaksikan pemandangan menyeramkan dari perspektif anak kecil, bahwa semua penduduk kota termasuk ibunya sendiri telah berubah menjadi Creatorite. Namun naasnya, karena Patrick yang suka mengarang cerita membuatnya tidak dipercayai oleh siapapun. Parahnya lagi, ternyata Creatorite tidak hanya menyamar menjadi penduduk Angel Grove, melainkan juga menyekap orang-orang yang mereka tiru wujudnya. Hal itu kemudian diketahui oleh para Rangers dan memaksa mereka harus berhadapan dengan Creatorite dalam jumlah besar di seluruh kota. Fun fact-nya adalah bahwa Creatorite adalah pasukan dari Denji Sentai Mega Ranger yang tidak dipakai di sini, yakni dari pasukan Kune-Kune. Walaupun tidak dimasukkan sebagai episode spesial Halloween, namun episode ini punya vibes horor yang lumayan menegangkan untuk anak-anak pada zamannya. The Rescue Mission, Power Rangers Lost Galaxy. Dan ini merupakan salah satu episode paling menyeramkan di Power Rangers, di mana kita disuguhkan dengan suasana horor fiksi ilmiah yang sempat membuat anak-anak takut pada saat penayangannya dulu. Kisahnya diawali dengan sinyal tanda bahaya yang terdeteksi oleh markas besar koloni luar angkasa di kota Terra Venture, yang terkirim dari semacam pesawat luar angkasa tua yang terdampar di suatu tempat di angkasa lepas. Beberapa orang pasukan pun dikirimkan untuk menyelidiki sinyal tersebut. Dan dari sinilah penonton mulai lupa bahwa ini adalah serial Power Rangers. Sebab adegan demi adegan disuguhkan dengan set ruangan kapal angkasa yang sangat gelap dan mencekam, ditambah dengan alunan musik yang creepy, membuat atmosfernya terasa seperti sebuah film horor science fiction. Apalagi di dalam sana terdapat banyak semacam sarang laba-laba dan beberapa korban yang terkapar secara misterius seakan mereka telah menjadi tawanan atau mangsa dari seekor monster. Dan benar saja, karena setelah itu mereka harus berhadapan dengan alien bengis yang menyerang mereka secara brutal. Jadi tidak ada musuh bawaan dalam episode ini. Tidak ada Trakina dan juga para pengikut-pengikutnya. Bahkan tidak ada footage Super Sentai sama sekali dalam episode kali ini. Semuanya murni adalah original footage Amerika. Sebab episode ini disutradarai oleh James Wong yang terinspirasi dari film Alien pada tahun 1979. Oleh karena itu, penonton disajikan dengan vibes yang berbeda dengan sebelumnya. Namun secara continuity, episode ini adalah momen di mana mereka menemukan Galaxy Book yang merupakan petunjuk penting untuk jalannya serial ini. The Master's Last Stand, Power Rangers Wild Force. Episode ini juga tidak mengandung footage Jepang sama sekali, kecuali pada opening credits dan juga morphin sequence-nya saja, di mana berfokus pada penemuan kembali Dr. Victor Adler setelah 20 tahun menghilang di hutan Amazon, yang merupakan mantan rekan ayah Cole Evans, sang Ranger Merah. Mendengar kabar tersebut, Cole berharap bahwa kedua orang tuanya yang dianggap wafat semoga masih hidup. Dan setelah menjenguk Dr. Adler di rumah sakit, para Rangers kemudian menemukan kenyataan bahwa ilmuwan tersebut adalah Master Orc, musuh utama bagi Wild Force Ranger. Dan setelah menyekap para Rangers lainnya, Dr. Adler menceritakan masa lalunya bersama Richard dan juga Elizabeth Evans, yang merupakan nama orang tua dari Cole. Yakni mereka ternyata adalah rekan kerja yang ada di Universitas Turtle Cove, yang memiliki misi untuk menemukan hilangnya Animarium. Namun di luar itu semua, Victor Adler ternyata memendam perasaan pada Elizabeth dan berencana melamarnya. Namun di saat yang sama, ia harus menerima kenyataan pahit bahwa cintanya telah direbut oleh Richard yang lebih dulu melamar Elizabeth. Suasana kerja mereka pun mulai tidak menyenangkan bagi Adler. Sampai pada misi perjalanan ke Amazon, mereka menemukan bibit Master Orc yang tersisa di antara rimbunnya hutan tersebut. Singkatnya, Dr. Adler kemudian memakan bibit tersebut dan mengubahnya menjadi Master Orc.
kemudian dengan kejamnya membunuh satu persatu sahabatnya tersebut dengan nuansa ala film horor yang mencekam. Jadi selain drama cinta segitiga, ada nuansa yang mengerikan pula dalam flashback episode tersebut. Dan singkatnya, episode ini diakhiri dengan duel 1 lawan 1 antara Master Orc melawan Red Ranger. Reflection Part 1 Power Rangers SPD. Mungkin kita tidak akan fokus pada seluruh cerita dalam episode kali ini, melainkan hanya pada satu adegan pada akhir durasi episode yang dimaksud. Diawali dengan misi pengejaran buronan alien kriminal yang bernama Murloc, yang bisa kabur dari penjara yang paling ketat sekalipun hanya dengan menggunakan objek yang mampu memantulkan cahaya seperti cermin misalnya. Oleh karena itu, di akhir episode yang dimaksud, Sky Sang Ranger Biru harus menginterogasi Murloc dengan menutup semua atribut yang berkilau dan juga memantulkan cahaya, serta menggunakan kacamata hitam tanpa pantulan. Namun nampaknya Sky lupa bahwa Murloc adalah penjahat yang sangat manipulatif. Sampai pada pertemuan mereka, di mana Murloc diminta untuk membeberkan semua informasi yang ia ketahui. Namun dengan satu syarat, yakni dirinya ingin mendengar kenangan paling sedih dari Sky. Walaupun awalnya ia sempat menolak, namun akhirnya Sky mengiyakan permintaan tersebut dengan menceritakan kisah masa lalu ayahnya yang tewas sebagai Red Ranger di SPD. Tanpa ia sadari bahwa cerita tersebut membuat Sky menitikkan air mata, dan sesuai rencana, Murloc kemudian bisa kabur dari penjara tersebut berkat pantulan dari air mata Sky. Suatu cara yang bisa dibilang sangat jenius walau dikemas dengan fiksi ilmiah standar ala Power Rangers. Dan meskipun tidak seseram episode lain yang kita bahas di sini, namun episode yang ditulis oleh Jackie Merchant dan disutradarai oleh John Lang tersebut terinspirasi dari adegan film The Silence of the Lamb saat tokoh Clarice Starling sedang mewawancarai Hannibal Lecter di sebuah sel. Bahkan gaya bicara Murloc juga hampir mirip dengan tokoh Hannibal tersebut, sehingga vibes dalam episode SPD ini benar-benar sangat unik. Blades, Power Rangers RPM. Dan yang terakhir ini tentu saja dari season Power Rangers paling dark sepanjang masa. Sebab apapun yang kamu tonton pada serial ini, semuanya bernuansa film-film science fiction, bahkan dengan pendekatan yang lebih dewasa dan kadang juga kelewatan kelam. Misalnya pada episode ke-12 berikut ini, yakni dimulai dengan adegan malam hari di kota Corinth, di mana menampilkan Dylan sang Ranger hitam yang nampaknya hendak pergi menggunakan mobil Pontiacnya, namun terhenti saat melihat pintu markas Rangernya terbuka dan seakan memanggilnya untuk masuk ke dalam tanpa alasan. Suasananya pun berbeda dengan biasanya, yakni diselimuti oleh kabut-kabut putih tanpa ada siapapun di sana kecuali Dylan sendiri. Dengan alunan musik yang slow namun creepy, Dylan pun seakan ditarik mundur untuk mengingat memori masa lalunya. Dan perlahan pemandangan markas pun berubah menjadi ruangan misterius berkabut. Dan disitulah ia mulai bertemu dengan seorang pria dengan jam saku di tangannya, yang ternyata adalah dirinya sendiri, yang bahkan bertanya tentang siapa dirinya seakan mengalami amnesia. Dan kemudian adegan menunjukkan sudut pandang Dylan kepada seorang wanita tunanetra dengan tongkat di tangannya, yang ditangkap oleh beberapa pasukan Grinders untuk sebuah misi eksperimen. Dylan yang tengah berusaha menyelamatkan gadis tersebut kemudian disambut dengan suara yang mendekat dari arah lain, yang mengatakan, "Master, shall I initiate the upload on subject D44?" Dan ternyata semua itu adalah mimpi semata, yang menggambarkan flashback masa lalu yang hilang dari Dylan. Namun adegan singkat tersebut dikemas dengan nuansa creepy ala film-film horor klasik ilmiah. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.